Oke, halo semuanya. Jadi ya kita mau coba-coba yang namanya Alicia Jazz nih. Jadi kalau kalian belum tahu, ini adalah framework atau web framework dari Ban. Ban ini sejenis Node.js ya, yang mungkin dari arsitektur sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma yang menarik tuh dia bisa kompatibel dengan library yang ada di Node.js juga. So ini cukup oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita coba Alicia ya. Kita nyobain Alicia. Oke, oh iya, Alicia ini gue dapet atau tahu tuh dari Urip. Kalian lagi follow sih Urip. Dia apa namanya? Best engineer lah di user ya. Salah satu best engineer di user. Nah ini orangnya. dia udah nyobain juga. Jadi gue penasaran aja sih cara Alicia tuh kayak gimana. Oke, sebelum gitu kita buka terminal dulu. Kita coba simpan di sebelah kiri ya, biar kelihatan juga. Ini gua gedein. Oke, semoga kelihatan ya. Oke, ini kayak mirip-mirip Express ya. Kalau kita lihat new, get, bla bla bla. Kita bisa pakai Swagger juga. Oke, ya cukup mirip dengan ini sih, dengan Express ya, karena emang ya pada dasarnya dibuat untuk itu gitu. Oke, sebelum itu kita coba install bannya dulu. Ban install, Vanessa install, terus ban Ray Alicia. Ntar gua pindahin dulu ke CD directory. Itu kalian boleh masuk, boleh ikuti tutorialnya sampai asal kalian. Kita masukin personal, mas ban create Hi Alicia. Oke, ini udah beres. Ban run src index.ts. Bentar ya, kita coba pindahin dulu ke sini. Ini gua pindahin dulu nih ke sini biar enak ya. Ini kayaknya ada yang pakai dulu. Dengar kata-katamu, mungkinkah ku rasakan. Oke, maaf itu. Oke, Alicia di sini. Oke, pada saat kita ngerunning ban create Alicia ini, mungkin gue jelasin dulu ya line code-nya. Jadi ban create ini adalah komen dari bannya sendiri untuk untuk nge-generate template. Terus Alicia ini adalah nama template-nya. Lalu sama garis slash Alicia ini adalah nama projectnya. Makanya ini nama projectnya Hi Alicia. Di sini juga namanya sih. Cuma versionnya kenapa 50 ya? Oke, nggak penting sih. Itu kalian bisa rubah sendiri. Oke, selanjutnya kita coba running di sini. Semoga kelihatan. Ban rundev ya kalau misalnya. Oke, ini udah ada tanda running. Kita tinggal running di sini. Oke, ini udah jalan ya. Hai Alicia di sini. Oke, kita coba lakuin perubahan ya, Alicia. Tiba-tiba ada error. Variable maaf. Cukup cepat sih. Ya, masih oke lah kalau untuk satu watt ya. Oke, gitu aja sebenarnya. Kalau quick startnya kita coba ya dari rootnya terus lain. Seperti Express dan Festify, you define root method. Ya benar kan kata gue, ini kayak Express sama Festify, mirip-mirip. Get, ping, pong, listen, request match. Oke. Ini custom, ini ada custom method yang bisa kita pakai.
put, pause, page, oke, delete, oke, get, kok nggak ada get? Ada sih harusnya, cuma ini maksudnya custom method ya, tapi kenapa nggak disimpan di sini gitu. Di uppercase ini gue belum paham. Other method can be defined by using the root. Oh oke. Kalau kita misalkan pakai root kayak gini, itu kayaknya semua metode yang berhubungan sama ini bakal masuk ke sini gitu ya. Oke. Terus kita bisa nambahin params nih, kayaknya yang penting nih params, coba ya. Berarti nambahinnya di sini ya, gini ya. Terus misalkan kita gini, hello ID, gini kan, harusnya sih gini, ID halo. Terus ini harusnya kan 2 ya, ini jadi 2 ya. Terus kalau kita 3, oke. Ini cukup oke. Oh, kita juga bisa nambahin wildcard. Wildcard tuh menarik ya. Tapi kalau wildcard ini setahu gua dia nggak bisa dijadiin parang sih. Bisa. Cuma emang rada aneh. Ini parangnya bebas berarti ya, parang sih. Sih gini, gak bisa dong. Kalau gini kan dia itu kan ada itu. Oh ini bug, gak tahu di tahu banget gue pakai. Ya udahlah, ya gitulah ya. Tiba-tiba ini keren sih TypeScript-nya, dia ketika rubah misalkan jadi gini, nah dia otomatis. Karena pada dasarnya ban ini ya TypeScript sih, dia udah ikut sama TypeScript. Oke, nice. Cukup lah ya, ini kayaknya terlalu simpel sih. Kita coba yang aneh ya. Oke, so return function result sender. Oh oke. Oh ini kalau kita misalkan ya kan di apa namanya, di respon tuh nggak cuma 200 ya responnya, ada juga 400, ada juga 500 ya, banyak lah, 401 dan lain-lain. Kalian bisa lihat lah di atas poster di sini, banyak banget. Nah ketika kita pengen coba untuk nge-return atau ngebalikin statusnya yang berbeda, itu kita bisa pakai konteks yang namanya konteks. Jadi si konteks ini punya beberapa properti nih. Ada yang namanya request yang datangnya dari klien ya, terus body ini juga yang dikirim sama klien, query juga ini dari URL, params juga dari URL. Ini apa ya, store menarik nih, ini kayak aneh store. Nah yang kita perlu perhatian adalah set. Nah contohnya berarti get misalkan redirect ke hello, jangan redirect nih, misalkan hello atau ini harusnya ada set di konteks set. Oh nggak jalan annotationnya. Oke, jalan. Nah harusnya kayak gini. Terus statusnya misalkan kita set dari 403 return forbidden. Oke. Terus apa namanya tadi tuh, hello ya. Oke, kalau kita lihat berarti 403 dong harusnya ya. Ya benar, 403. Nice.
Terus berarti kita coba ini ya, misalkan tambahin ID misalkan ya. Kalau ID-nya 403, sorry, berarti di sini harusnya ada parang terus ID gitu ya. Juga berarti statusnya forbidden gitu ya. Terus kalau ID-nya 500, kalau ID-nya kalau ID-nya 200 gitu ya. Itu kita return aja, nggak perlu di hello. Terus sisanya sih kita set 500 bit request kali ya. Nah, gitu ya. Kita coba forbidden, terus kalau kita 200 harusnya hello. Kalau kita misalkan 2000, oke, nice. 400 itu bad request. Oke, cukup simple ya. Cuma gua nggak tahu nih kalau ketika pakai di production atau di case-case yang aneh tuh kayak gimana. Oke. Kita coba lihat, kita pengen return JSON ya. View tar. Oke. No respond ya. Oke, oh ini kalau pakai respon. Oke, tapi ini langsung gini aja berarti gitu ya. Oke, berarti coba kita buat lagi respon. Tapi kan gini harusnya sih kayak gitu. Kalau kita ini, oke, ini jadi kayak gini ya. Oh, cukup simpel, sama sih sebenarnya. So far nggak ada yang beda sih dengan ini. Oke, oh ini juga kita bisa pakai respon, tapi defaultnya juga kita nggak perlu pakai respon. Oke, sip, handler udah cukup lah ya. You can extend Alicia to fit your need. This is useful when you need to access toko. Contohnya adalah database connection. Oh, oke, berarti store itu atau state itu untuk ini ya, untuk database atau sesuatu yang di itu apa namanya, di impor atau dipakai. Tapi untuk apa stat ya? Soalnya kita biasanya pakai impor kayak gitu. Coba kita lihat lah ya, mungkin ada sesuatu. Version get that. Oke. Oh. Oke, kita berarti bisa impor. Stylenya tuh bisa kayak gini sih, ya gitu. Oke, menarik. Terus kalau kita di sini berarti ya, kalau kita di sini tuh harusnya ada get gitu ya. Sini ganti dulu deh, pakai aja. Get gitu ya. Tuh, oh, ini kenapa nggak ini ya? Oh, ratenya dikit lambat. Tapi di sini harusnya ada. Oke, nice. Itu ada yang kayak gitu. Terus version ya. Oh, ini stat. Bentar. Oh, ada dua. Ada stat sama decoration. Jadi kalau decorate dia masuk ke property sendiri. Tapi kalau version itu dia masuknya ke store gitu ya. Ini version. Ya, ini
Oh, oke. Fashion gitu ya. Kita coba refresh. Oh, menarik. Ya, ini bisa jadi opsi sih. Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya yang dirated sama si ini? Ntar. Coba kita lihat ya. Oh, ada juga ya. Ntar coba di sini. Oh, masuk ke sini. Tapi kalau kayak gini kita nggak ada. Kita nggak ada. Jadi nggak bisa dilihat. Lihatnya cuma di sini. Start version. Oke. Tapi ya cukup membantu sih. Sebenarnya yang kita perlu itu ininya, si autocomplete. Oh, oke, use tab, bla bla bla. Oke lah, ini TypeScript. Oke. Derive, ini derive apa lagi ya? Derive. Oke, itu menarik ya statement itu. Cuma gue nggak tahu apakah misalkan kayak gini ya. Misalkan ada perubahan gitu di stat, harusnya berubah dong. Harusnya ya berubah, harusnya. Cuma gue juga nggak tahu apakah bakal berubah. Tapi stat manajemen buat apa ya kalau di sini? Cuma kita lihatlah nanti. Oke, lanjut ke derive. Hasil kata based on existing context and store. Oh, oke. Ini itu semacam middleware lah ya. Middleware atau apa ya? Pre-request lah sebelum masuk ke root yang utama. Jadi kita bisa ngerubah headernya atau pengen ngerubah contoh lah. Ribet amat ya. Contohnya kayak gini, misalkan coba kita tambahin lihat ya. Ini tuh berarti apa namanya? Misalkan apa ya headernya? Ya udah authorization aja. Hello bun gitu ya. Harusnya derive decorated di sini. Oh, maaf di sini ya yang itu ya. Oh, bukan, sorry. Gue jadi paham sih. Jadi gini, misalkan ini kan authorization header property gitu ya, itu dikirim sama klien terus server di sini. So, jadi kalau kalian lihat nih di sini ini nge-derive ya, jadi dia tuh nge-derive ya, intinya untuk ngedapetin sih. Ini sorry, gue salah tadi statementnya untuk mapping sebenarnya. Jadi misalkan sebenarnya sama kayak stat. Ini tuh bedanya cuma kita bisa dapetin dari headers gitu, tapi di sini pun harusnya bisa nggak sih? Di decorat nggak bisa ya, cuma bisa di derive. Terus kita pengen dapetin headers get authorization. Nah, lalu di sininya nih, di sini bukan ya, di sini berarti di sini itu kita bakal dapetin value, jadi kita bisa dapetin langsung kayak gini gitu, nggak perlu get headers segala macam kalau di Node.js gitu ya. Menarik. Oke, kita coba ya. Respon post ini karena nggak bisa di browser untuk ngirim header, jadi perlu di sini. Post 3000 ya, ini nyaman ya, authorization channel. Kita tambahin bun. Nah, masuk. Jadi dia ngeproses nih si header ini jadi sebuah stat atau sebuah properti di sini. Oke, ya bukan yang baru sih.
Oke lah, plugin. Oke, ini plugin. Oh, oke, plugin. Dia juga bisa install plugin ya. Jadi semisal kita butuh plugin atau ada library yang kita bisa pakai, so kita bisa gunain kayak gitu. Oke, kita coba ya. Misalkan pluginnya namanya authorization ya. Authorization. Terus ada terus kita coba pindahin dari di sini. Terus outputnya ini kita ganti jadi authorization misalkan ya. Ini out ini nggak perlu out. Nah, oke, terus di sini kita tinggal use aja. Harusnya kita bisa mengakses yang get ini. Ini karena channel ya. Kalau di sini harusnya bun begitu keren ya. Oke, ini separate file. Kalau kita mau separate ya, misalkan ada beberapa modul ya, misalkan kayak gini. Bisa yang gue tahu itu ada out, terus ada misalkan ya produk, terus ada ini tuh bisa jadi satu file sendiri, kayak product.pf setting.txt. Oh ini itu cobalah ya, kita coba. Ini harusnya bisa nggak ya? Coba ya, terus kita coba pakai yang ini aja ya, biar nggak terlalu cost. Ini Alicia kita ini terus default ya, plugin. Jadi sebenarnya kita mainin aja sih gitu. Terus produk text kita copy, kita tulis dulu. Hello produk ya. Produk API ya. Produk aja. Oke. So when I kesini, ketika gue aksesnya harusnya jalan apa. Simpel itu sih sebenarnya kalau ini. Jadi penggunanya mirip kayak lagi. Oh, ini juga kita bisa pakai prefix di sini. Prefix ya satu. Oke, coba deh. Out, misalkan kita pengen nambahin prefix, tapi gimana? Alicia Neo. Ini kita copy dulu di sini. Oke, prefix ini dipakai di sini. Oke. Berarti tetap aku di itu ya. Di sini. Sininya ganti. Ini. Maka assemble. Every day. Ini bug kayaknya.
alhamdulillah ya dari pasang ini karena ada bug kayaknya. Jadi kalau gua out harusnya dia error ya. Terus kalau kita tambahin di 1 dia 0, terus itu as expected ya. Terus kalau gua ini kan harusnya not found, terusnya bun nice. Oke. Nah, ini grup oke lah ya, ini kita gituin, kita coba lihat lexical-nya. Ini dari request rev completion, for binding, request client, request hook, filter, handle form. Oh ini phone on transfer validation and before hook filter. Oke, standar sih lah. Oh, kita juga bisa kayak gini. Oh, oke. Ini kayak middleware ya, before handler. Lebih mirip kayak Festify nggak sih? Before handler. After handler tuh jadi gini ini sih. Jadi respon kita tuh ada di sini, root callback. Jadi on before hook tuh, misalkan kalian pengen passing kayak gini nih. Sebenarnya yang kayak gini-gini, decorate terus maaf ini nih. Karena tuh derive. Nah ini tuh adanya di before hook, makanya kita dapat sih. Tapi kalau kita rubah ini dari jadi after hook, ini nggak bakal dapat nih di sini di out ini. Gitu. Oke sih, ada validationnya juga. Coming request. Skema ya oke lah ya. Ini kalau kita mau buat skema. Numeric kan juga ini sama. Oh, ini validasinya di sini. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan sign in deh. Jangan sign up. Kita karena udah bikin out ini, kita di sini aja. Is anywhere every day. Sign in. This user exists. Tapi ini apa ya? Before handler. Nggak ada ininya. Ini T object, ini juga T object apa? Fix ada nggak sih? Oke. Bagus sekali penamaannya. T doang. Nggak tahu. Transform kali ya. Atau type kali. Nggak tahu lah. Terus ini nggak ada dokumentasinya lagi. Is exist itu apa? Ntar gua rada pusing jadi tema ya udah ya. Method shiny, oke. File upload. Oke, kita pengen nyoba ini deh ya, file upload. Harusnya sih ini. Kita di produk deh ya, tambahin misalkan personal object file, oke. Body file, oke. Ini sorry, ini aja deh ya. Produk single. Kita buat grup nanti deh. Kita sekalian deh belajar grup ya. Grup berarti buat gini app sign, oke. Berarti ini ya, kalau kita mau bikin grup ini produk, right? Terus di sini atur kan. Nah ini gua nggak perlu nih tambahin kayak gini, ini sini aja.
kalau kita akses ini harusnya produk, ini grup ya, ini grup. Dan kalau kita apa namanya upload, berarti ini post dulu Budi berarti ya. Terus saja uploadnya di mana ya, aneh lupa kan. Oh ini file, berarti kita pilih filenya. Nih dapat ada ini, enggak, ini aja lah. Oh maaf, sinyal. Oh, kapot nih. Makanya dia responnya kayak gini, dia ngeretun ini kan, ngeretun file. Oke. Pattern kalau upload validation. Oh, bisa juga divalidasi tipenya berarti. Oke deh. File, oh gitu. Misalkan audio gitu ya, harusnya berarti ada validasi. Oh, oke. Terus kalau kita image berarti jalan gitu ya. Oke, menarik. Ini ya biasa sih lah ya. Oh, yang mana itu ada throw-nya ya, on error di sini. Berarti kalau kita ini bedanya ya kalau misalkan kita get error gitu ya. Kita bikin dulu. Terus new error, misalkan produk error. Nah, karena ini udah digrupin berarti harusnya jadi begini. Ini jadi kayak oke, 500 internal error to string. Terus kalau kita misalkan nambahin on error di sini, ini jadi error product. Jadi kita bisa mapping di sini. Oke, kita misalkan mau nambahinnya ini aja deh, error bro gitu, error bro tuh. Biar kelihatan. Oke. Before handler, oh gitu. Oke. Link terus oh kalau kita mau set status gitu ya. Oke. Oke. Tapi ini berarti gue harusnya bisa set sih, harusnya di sini. Karena kita pengen semua status tuh jadi 400 gitu ya. Kok 200 sih? Kan? Oh, enggak. Bener. Bener kok. Enggak. Ini aneh. Terus. Oh, kayaknya jadinya di sini lagi. Respon ya. Status itu di sini coba. Ya. Oke. Oh, ini kalau kita mau nambahin ini ya. Nambahin apa namanya? Mengcustom errornya. Berarti bisa juga apa namanya? Error. Image kali bro. Oke. Oke, maaf, ini kita pause dulu ya. Pause gitu. Ini maaf biar salah. Oh sorry, audio. Nah kita pindahin dulu.
Kalau dia ada. Menarik ya. Kita juga bisa pakai WebSocket ya. Tapi ya entar dulu lah WebSocket. Malas ininya, malas nge-setupnya. Tapi sebenarnya gampang-gampang aja sih. Nanti aja. From okay. Next. Terus ke Oh, oke. Dependensi injectionnya mirip-mirip kayak gini katanya. Ya, se kayak ini aja sih. Kayak plugin. Oh, oke. Ini lazy loading. Oh. Oke. Nah, ini cutting documentation ya. Kita coba lihat dulu deh. Duh, udah zuhur ya. Bentar ya. Kita coba tambahin. Terus tambahin swagger ini di sini. Cuma harusnya ya kalau kita udah pakai TypeScript dia otomatis harusnya ya. Cuma kita coba lihat dulu, kita lihat dulu lah. Nggak etis kalau kita nggak coba. Ini 300 aman. Suksesnya gimana ya? Oh, entah. Ini suksesnya kayak gimana? Nggak ada. Oh, ini buat Alicia. Oh, oke, Swagger. Kok nggak ada sih? Aneh banget. Plugin Swagger, get, hello, hi. Ini Swagger udah. Oh, coba di atas deh ya. Pet, iya, Swagger. Enggak, ini aneh. Coba kita ini ada yang ini sih, ada yang apa namanya? Ada yang interupsi. Jadinya dia nggak mau. Tuh, kalau dia kayak gini mau sih. Apakah ini gitu ya? Out plugin. Iya, kayaknya out plugin. Kenapa ya? Jangan ini lagi. Ini sorry. Oke deh, nanti dulu. Tapi gini ya, Swaggernya. Ini juga ya karena udah ada ya tuh kan. Wow, enak nih. Ini enak Swagger tuh enak kayak gini. Dia nggak perlu define sesuatu. Oke, kita coba yang lain kali ya. Ini cukup menarik. Ini pattern kita udahin dulu, kayaknya nggak ada yang testing ya, nantilah kita bahas lah. Karena mau zuhur juga nih, udah berapa menit ya? Cukup lama ya. Coba kita Apollo. Aduh, perlu di define lagi ya. Title bla bla bla. Oh, enggak deh kayaknya gue nggak mau pakai ini. PPL JWT. Cookie, insert cookies dan static plugin Takodachi. Oh, kita ini ya kalau misalkan mau ngelot gambar kita bisa pakai ini. Kebun at Alicia, terus use static plugin.
Ya udah ada nih, bentar ya. Set derivative, oh oke. Berarti kita perlu bikin ininya public di Alicia public di sini berarti. Nah ini, nah ikan. Terus kita tambahin gambar kali ya. Ini terakhir ya, terakhir. Bentar, nah ini searching data. Oke. Terus boleh namanya diganti. Harusnya sih di sini kita bisa ini ya. Oh, bentar, apakah pakai public ya? Ntar gue belum lihat sih. Oh iya pakai public. Ini yang menarik ini sih. Ntar kita